tentang terapi di belakang-belakang. Tapi nggak apa-apa, aku akan coba ngasih gambaran aja ya. Semoga mudah dipahami. Nah, adiktif itu sendiri sebenarnya dasarnya kita harus tahu adiksi. Ya, adiksi itu apa? Jadi adiksi itu sebuah gangguan, sebuah kondisi yang memang ada kaitannya dengan reward system. Yang pertama itu poinnya adalah reward system dulu. Terus ada hubungan dengan motivasi, memori, dan ada sirkuit-sirkuit lain yang terkait yang ada di otak. Nah, untuk manifestasinya, klinis yang bisa munculnya, bisa macam-macam. Bisa secara biologis, artinya ada perubahan-perubahan yang jelas di tubuh. Bisa psikologis, artinya secara mentalnya atau psikinya. Lalu secara sosial, ini terlihat dari hubungan dengan interaksi di sosialnya. Dan juga masalah spiritual. Nah, ada beberapa istilah terkait yang perlu dipahami kalau misalnya kita ngebahas adiksi. Ya. Yang pertama adalah toleransi. Ya, toleransi. Dari katanya, ini merupakan proses adaptasi. Jadi kalau misalnya seseorang udah pakai obat yang sifatnya adiktif, itu diulang dalam jumlah tertentu, maka makin lama dia makin butuh dosis yang lebih tinggi agar bisa mendapatkan efek yang diharapkan. Ya. Nah, tapi seringkali itu nanti akan merambah ke gejala yang berikutnya, intoksi akut. Nah, kalau intoksikasi, terutama yang akut, ini merupakan kondisi gara-gara penggunaan nafsa. Jadi ada perubahan di kesadaran, fungsi kognitif, persepsi, afek, mood, perilaku atau fungsi respon psikologis yang lainnya. Nah, lalu kalau misalnya seseorang menghentikan zat tiba-tiba, nanti mereka akan masuk ke dalam state yang dinamakan withdrawal, putus zat. Yaitu bisa muncul nih gejala fisik atau mental, itu bisa gara-gara berhentinya secara mendadak, secara abrupt. Padahal tadinya anggap lagi nih, tubuh sudah mendapatkan obat yang sifatnya adiktif secara dalam dosis tertentu selama beberapa waktu tertentu. Nah, tubuh sudah mengalami adaptasi, sudah biasa enak, tiba-tiba diberhentikan. Nah, ketika diberhentikan ya udah tubuh yang ngambek gitu gampangnya. Ya, jadi muncullah gejala-gejala itu. Nah, lalu ada juga istilah yang namanya craving. Kalau craving ini artinya pengen banget ya. Jadi keinginan untuk menggunakan nafsa ini sifatnya menetap dan berulang. Tujuannya apa? Tujuannya ya sebenarnya untuk mendapatkan efek euforia. Jadi efek euforia dari yang digunakan atau untuk menghindari sindrom putus withdrawal tadi. Jadi ya kalau misalnya seseorang mengalami withdrawal, obatnya apa? Ya, dikasih lagi obatnya. Gitu sebenarnya ya kalau misalnya konsep dasarnya. Lalu ada juga kondisi yang namanya abuse. Kalau abuse, ini sesuai dengan namanya aja ya. Jadi memang menggunakan zat itu untuk modifikasi atau kontrol mood atau pikiran dengan cara yang ilegal atau berbahaya. Nah, ini kan sering istilah yang dipakai substance abuse. Ya. Nah, lalu apakah setiap orang yang menggunakan zat adiktif akan langsung mengalami adiksi? Jawabannya tidak. Nah, beberapa zat walaupun sama sifatnya adiktif, tapi ada yang sifatnya lebih adiktif dibandingkan zat lainnya. Nah, kalau untuk dilihat ke masing-masing orangnya lagi, penggunanya, beberapa orang itu bisa mungkin lebih impulsif atau memang reward sistemnya dari awalnya sudah terganggu. Sehingga kalau misalnya dikasih diinduksi sedikit pakai obat, ya gangguannya makin heboh. Ini kalau kita lihat secara sederhana aja, jadi seseorang pakai, kalau misalnya pakai zat, itu sebenarnya masuk ke kondisi impulsivitas, ya, impulsivity. Nah, dia akan pakai tuh, tapi pakainya tiba-tiba dalam jumlah yang banyak. Nah, kalau dari pakai dalam jumlah yang banyak, berulang, maka nanti akan berubah nih, dari yang tadinya cuma iseng, akan berubah menjadi eh, perilaku-perilaku yang mengarah ke ketergantungan obat gitu. Jadi yang pertama mulai dari binge atau intoxication atau excessive behavior dulu,
Lalu kalau misalnya nggak dapet obatnya nanti akan mengalami withdrawal atau negative effect. Lalu kalau misalnya udah pernah mendapatkan withdrawal tersebut atau negative effect, mereka tahu kalau obat itu harus terus-terusan dipakai biar nggak dapet gejala withdrawal atau negatifnya. Nah, di sini berubah nih dari yang sifatnya impulsif, iseng doang, menjadi yang kompulsif, harus dipakai. Gitu. Inilah alasan seseorang perlu menggunakan, bukan perlu ya, maksudnya orang terus-menerus menggunakan zat yang sifatnya adiktif. Nah, ini kalau kita ngomongin terkait reward system. Reward system itu sebenarnya merupakan sebuah apa ya, trigger di daerah mesolimbic pathway, dopamine pathway. Nah, trigger di daerah tersebut muncul tuh ketika seseorang mendapatkan respons-respons yang memang bisa menciptakan suatu kondisi yang memuaskan diri sendiri, reward. Contohnya, menang di dalam sebuah perlombaan. Seneng bukan? Seneng. Oke. Judi. Judi kalau misalnya menang judi atau misalnya dilakukan berulang kali, lama-lama kan otak akan mengalami kayak, oh ini sesuatu yang menyenangkan. Dan begitu pula dengan penggunaan zat-zat terlarang. Nah, jadi mau kalian menang perlombaan, mau kalian judi, mau kalian menggunakan zat adiktif, itu semuanya akan memicu reward system yang sama gitu. Nah, ketika seseorang eh, menggunakan cara-cara tertentu untuk terus-menerus me- memuaskan diri sendiri gitu ya, terus-menerus berusaha membuat reward sistemnya itu bekerja, otomatis lama-kelamaan eh, apa ya, sesuatu yang tadinya menyenangkan akan terasa biasa saja gitu. Nah, terus kita mulai bahas obat-obatnya. Sini ada obat-obat yang memang bekerja pada GPCR ya. GPCR, G protein coupled receptor. Semoga masih ingat yang konsep dasar reseptor-reseptor obat ada apa aja. Aku nggak akan bahas lagi. Nah, yang pertama ada yang namanya opioid. Ya, opioid mungkin sering dengar. Ya, tidak asing istilahnya. Opioid ini sendiri merupakan obat yang bekerja jelas pada reseptornya. Reseptor opioid itu apa aja? Ada reseptor mu, ada reseptor kappa, ada reseptor delta. Nah, kalau yang mu ini adanya di neuron GABA. Jadi kalau misalnya reseptor tersebut berikatan dengan substansinya, maka aktivitas neuron GABA akan terhambat. Nah, sedangkan neuron GABA itu sendiri merupakan neuron yang sifatnya inhibisi. Jadi kalau misalnya dia yang seharusnya menghambat, justru dihambat, ya otomatis hambatannya akan hilang. Ya. Lalu ada yang kappa. Kalau yang kappa, itu ekspresinya pada neuron dopamin. Jadi kalau misalnya ternempel ya substansinya sama si reseptornya, nanti akan terhambat nih aktivitas neuron dopaminnya. Nah, yang delta biasanya tidak terlalu terpengaruh, gitu. Biasanya mu sama kappa saja. Nah, kalau zat-zat yang sifatnya agonis mu nanti akan menyebabkan euforia karena tadi aktivitas gabanya turun sehingga dopamin yang lepas itu lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya yang digunakan adalah agonis yang kappa, ini justru akan menyebabkan disforia kebalikannya karena pelepasan dopaminnya dihambat. Nah, jadi kalau misalnya seseorang mau menggunakan opioid, ya yang diharapkan apa? Yang diharapkan kan agonis mu-nya, itu bukan si agonis kappanya. Nah, kalau agonis mu, contohnya apa saja obat-obat yang termasuk di dalamnya? Ada morfin, ada heroin, ada kodein, ada oksikodon. Ya, oh ya, untuk disclaimer, memang kebanyakan obat-obat adiktif itu masuk ke golongan obat yang dilarang digunakan, tapi tidak semuanya, karena ada beberapa obat yang tetap dibutuhkan untuk digunakan. Ya, nah, agonis mu ini tingkat toleransi dan dependennya tinggi. Artinya, kalau misalnya seseorang menggunakannya,
dalam waktu yang cepat mungkin sudah mengalami toleransi. Dan kalau misalnya tidak digunakan sedikit saja mungkin sudah mengalami withdrawal gitu. Jadi orang-orang akan cenderung kembali ke menggunakannya. Nah, efek withdrawalnya itu berat ya kecuali kodein. Biasa kodein sih relatif ringan sehingga dia masih dipakai juga. Nah, kalau misalnya obat-obat yang lainnya contohnya gejalanya itu ada disforia, ya, ada mual muntah, ya, karena efeknya salah satunya juga di apa ya masih gangguan di GI tract juga. Terus ada nyeri otot, rinore, midriasis, diare dan juga demam. Contohnya ya itu tadi ya. Gejala withdrawal itu mungkin berlangsung hingga beberapa hari. Dan pasien-pasien yang memang pakai opioid, jadi yang tadinya opioid naif, tidak menggunakan opioid sama sekali, kalau misalnya mendapatkan opioid memang tujuannya untuk fungsinya untuk meredakan nyeri, analgesik, biasanya kemungkinan timbul adiksinya kecil karena dipakainya sedikit dan dalam waktu yang sebentar saja. Tapi kalau misalnya memang dipakainya untuk rekreasional, jadi dibiasakan digunakannya, dia sifatnya highly addictive. Kalau misalnya ada skala 1 sampai 5, di mana 1 itu tidak adiktif dan 5 sangat adiktif, opioid itu ada di skala kurang lebih 4, ya paling rendahnya, atau memang 5. Lalu kalau misalnya terjadi intoksikasi bagaimana? Ya, kalau misalnya terjadi intoksikasi, oh ya, gampangnya kalau misalnya mau ngebahas, mau membedakan seseorang ini gejalanya muncul withdrawal atau intoksikasi, ingat saja salah satunya dulu. Ya, tadi kan kita lihat kalau orang tidak mendapatkan opioid, padahal yang tadinya sudah adiksi dengan opioid, ketika tiba-tiba dihentikan maka muncul gejalanya ini. Nah, kalau intoksikasi itu adalah gejala sebalikannya, itu. Nah, obat yang digunakan untuk mengatasi intoksikasi opioid adalah naloxone, ya, yang sifatnya merupakan antagonis opioid. Dia berguna memang untuk kasus overdosis, tapi memang harus cepat jadi pakainya. Nah, kalau misalnya pasien dikasih naloxone, ini pasien dipaksa eh, buat menghilangkan opioid yang ada gitu tadinya, menggeser menggeser opioid yang tadinya menduduki reseptornya. Nah, kalau misalnya dikasih, itu pasien bisa mengalami withdrawal yang sifatnya akut kalau misalnya memang pasien tuh benar-benar baru mendapatkan opioid gitu. Jadi ketemu pasien dapat opioid, oh langsung kasih intoksikasi, langsung kasih naloxone. Nah, bisa tuh muncul gejala withdrawal ya. Oke. Terus kalau misalnya tata laksana adiksinya gimana? Kalau seseorang adiksi, tadi ya konsepnya ya, kalau obatnya dilepas tiba-tiba, maka dia akan mengalami efek withdrawal. Jadi ya sebenarnya pakai obat pengganti. Contohnya ini, long acting opioid, bisa metadon, buprenorfin, atau morfin sulfat. Nah, sifatnya sebagai terapi substitusi. Jadi kalau misalnya metadon itu biasanya diberikan 1 kali sehari, dan itu dipantau. Dan metadon ini rasanya sangat pahit, ya. eh Udah pernah coba soalnya metadon. Sayang kayaknya kalian nggak akan dapat kesempatan untuk mencoba metadon sih. Nah, kalau misalnya yang obat lainnya yang buprenorfin, ini sifatnya sebagai agonis parsial dan dia punya waktu paruh yang lebih panjang. Jadi mungkin saja lebih menguntungkan dan sensitisasi obatnya itu lebih rendah dibandingkan opioid. Lalu ada obat yang masuk golongan kanabinoid. Ya, mungkin kalian tahu langsung kanabinoid ini apa. Kalau misalnya kanabinoid, kita biasanya langsung mikirnya tuh ganja. Ya, nah, padahal kanabinoid itu sebenarnya ada yang sifatnya endogenik. Jadi di dalam tubuh sendiri itu sebenarnya ada yang menyerupai kanabinoid ini. Jadi ada arachidonyl glycerol, ada anandamide. Yang ini tidak terlalu aku bahas, cuma intinya mereka tuh kerjanya menghambat pelepasan glutamat atau GABA. Jadi memang sifatnya ya udah seperti kanabinoid bikin lebih rileks gitu ya. Kalau yang eksogenik, ini contohnya ada marijuana. Nah, biasanya bisa diberikan seperti rokok nih yang penggunanya.
dan dia akan menghasilkan efek farmakologis melalui tetrahydrocannabinol. Nah, ini merupakan senyawa psikoaktif yang kuat karena dia akan menghambat neuron GABA juga sama seperti yang si endogenik. Jadi nanti pelepasan dopamin akan meningkat. Ya, reward sistemnya langsung terinduksi lagi. Waktu paru si tetrahydrocannabinol tadi itu sekitar 4 jam. Dan onset ketika seseorang mengkonsumsinya sehingga muncul efek yang diharapkannya itu bisa dalam hitungan menit saja dan akan mencapai konsentrasi maksimalnya dalam waktu 1 sampai 2 jam. Efek yang timbul kalau misalnya seseorang pakai cannabinoid apa? Ada euforia, ya relax, gitu ya. Ada grandiosity, jadi gitu merasa paling hebat gitu ya. Dan ada perubahan persepsi waktu. Jadi kalau misalnya di film-film mungkin atau pernah dengar ceritanya, orang-orang yang pakai cannabinoid nih eh, kesannya jadi kayak orang dongo gitu habis pakai si cannabinoidnya. Ya relax dalam ya mungkin kayak Snoop Dogg gitu lah ya kalau misalnya yang lagi make lagi nyanyi gitu ya dia pakai pakai ganja dulu gitu ya jadi kayak teler-teler high gimana gitu. Nah, ada efek tambahan marijuana. Jadi ada peningkatan nafsu makan, ada penurunan rangsang mual, ada penurunan tekanan intraokular juga, dan pengurangan nyeri kronik. Ini yang biasanya sering dipakai jadi excuse para pengguna ganja, cannabinoid. Itu jadi, oh ini sebenarnya resep dokter kok. Saya lagi mau berobat punya glaukoma gitu ya. Atau misalnya saya lagi mau ningkatin nafsu makan. Enggak, itu sebenarnya bisa cuma alasan doang kalau misalnya keluar dari mulut si edik gitu. Nah, kalau paparan kronis, jadi artinya dipakai terus-menerus, memang bisa menyebabkan dependensi sebenarnya. Tapi gejala withdrawalnya itu biasanya ringan atau singkat. Balik nih. Tadi kan kalau misalnya efeknya tuh bikin relax gitu ya, bikin euforia. Ya kalau misalnya ternyata dia mengalami withdrawal, kebalikannya dari yang tadinya relax menjadi iritabilitas gitu ya, jadi restless gitu ya, atau merasa dari yang tadinya euforia kok jadi moodnya jadi rendah banget gitu. Saja insomnia atau mau muntah kram juga. Ini cannabinoid yang sintetik ya. Dan ini cuma ada di Amerika, tidak ada di kita. Ya, contohnya ada dronabinol, nabilon, dan juga nabiximol. Tuh. Jadi ya, kalau misalnya di sini berharap bisa dapat resep untuk glaukomanya itu merupakan ganja gitu ya, tidak mungkin sepertinya. Karena beberapa tahun lalu sebenarnya tuh sempat ada wacana mau dilegalkan ganja sebagai obat. Tapi ternyata BNN tidak menyetujui. Jadinya waktu itu calon tesisku pun jadi nggak jadi gitu. Cuma jadi calon tesis doang, cuma di wacana. Padahal asik ya kalau misalnya bisa gitu ya. Nanti setiap orang gitu punya tanaman ganja gitu di dalam rumahnya. Oh ini buat apa? Lagi glaukoma. Ceritanya semua orang glaukoma jadi ya. Oke. Nah, lalu ada yang namanya gamma hidroksibutirik acid. Nah, GHB. Ini sebenarnya sekilas saja. Nah, GHB itu sendiri sebenarnya produksi selama ada metabolisme GABA ya. Dan ada yang bentuk garamnya sodium oksibat. Untuk mekanisme kerjanya sendiri sih masih belum jelas, tapi eh, dugaannya sih memang ikatan sama reseptor GABA jadi menghasilkan efek-efek ya itu tadi eh, neuron GABAnya tidak efek neuron GABA yang menghambat itu tidak terjadi jadi dopamin bisa lepas. Sebenarnya awalnya itu digunakan untuk anestesi umum, tapi gara-gara margin of safety-nya sempit dan memang highly addictive, dia langsung tidak digunakan lagi. Ya, nah sebenarnya untuk bentuk garamnya sendiri masih ada untuk narkolepsi, namun masih terbatas dan tidak ada di Indonesia sebenarnya. Efeknya sama ya munculnya, bisa euforia, bisa peningkatan persepsi sensori gitu ya. Jadi kayak eh, sentuhan halus tuh terasa sangat-sangat eh, membuat merinding gitu rasanya. Ya, mungkin gampangnya bayanginnya gitu. Ya, ada amnesia, lalu ada kayak berasa berasa dekat gitu secara sosial, bikin kayak
orang yang make tuh jadi kayak so kenal so deket gitu, SKSD gitu ya. Tapi lama kelamaan nanti bisa muncul efek sedasi, bahkan sampai koma. Nah, ini biasanya dipakai sebagai club drug yang disebut sebagai liquid ecstasy, reverse bodily harm, atau death trap drug. Kenapa bisa sebagai death trap drug? Karena obatnya itu tidak berbau dan langsung terlarut di minuman. Jadi, kalau misalnya kalian iseng main ke klub gitu ya, main ke klub, ditawarin minuman sama orang, jangan mau ya. Amit-amitnya, terutama kalian yang cewek ya, tidak menutup kemungkinan yang cowok juga bisa diginiin gitu loh. Terutama yang cewek, kalau misalnya memang ditawarin gitu ya, misalnya minumannya jangan mau. Ya, selalu ingat. Ya, ingat kalian udah belajar ya. Nakal boleh, bego jangan. Oke? Nah, setelah seseorang mengonsumsi GHB, ini absorpsinya itu cepat, hanya 20 sampai 30 menit. Dan waktu parunya cepat, jadi otomatis obatnya tiba-tiba udah hilang aja. Dan ini sifatnya agonis lemah. Jadi kalau misalnya dikasihnya rendah, itu ya cuma neuron GABA sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya terlalu tinggi, nanti neuron dopamin jadi mengalami hiperpolarisasi. Jadi rilisnya tuh jadi terhambat. Jadi kayak pedang mata dua gitu. Kalau dikasih sedikit, bikin bikin dopamin rilis. Tapi kalau misalnya kasihnya tinggi sekaligus, itu nah, lalu ada yang namanya halusinogen, ya, halu, halu, ya, halusinasi, halusinogen. Jadi gampangnya ini obat-obat yang bikin seseorang mengalami halusinasi, ya, gampangnya kayak gitu. Jadi memang dia akan mengubah tingkat kesadaran. Halu yang muncul tuh bisa macam-macam. Dan kalau misalnya beberapa kasus, malah bisa seseorang itu mengalami kondisi psikosis. Ya. Dan ada efek lain yang berupa gejala somatik. Entah itu pusing kah, mual muntah, paresthesia, atau penglihatannya jadi burak. Nah, halusinogen ini dia sebenarnya tidak menyebabkan dependensi atau adiksi. Ya, jadi kayak tidak butuh, maksudnya kalau seseorang tidak mengonsumsi halusinogennya lagi, tidak akan craving gitu nyari si halusinogennya. Tapi kalau misalnya eh, halusinogen ini dipakai berulang terus-menerus, efek toleransinya tetap ada. Jadi tetap kalau seseorang, wah hari ini mau pakai halusinogen nih, gue pengen halu hari ini nih. Terus habis itu besoknya nggak mau halu lagi, oh ya udah, gitu ya. Terus tiba-tiba akhir minggu nanti, oh ya udah gue pengen pakai lagi deh. Nah, tapi kalau itu berulang terus-menerus, ya lama kelamaan dari dosisnya cuma satu gitu ya, nggak cukup, mesti dua biar dapat efek yang sama. Dan dia mekanisme kerjanya itu meningkatkan pelepasan glutamat di korteks. Jadi nanti input eksitatorinya itu akan menjadi lebih meningkat nih yang terkait serotoninnya. Jadi orang-orang tuh rangsang rangsang persepsinya itu akan lebih tinggi. Nah, contohnya obat-obat yang masuk ke dalam halusinogen ini adalah LSD, meskalin, atau psilocybin. Biasanya sih yang sering digunakan tuh yang LSD ini ya, lysergic acid diethylamide, yang merupakan alkaloid ergot. Dan dia efek psikoaktifnya itu cepat munculnya, 30 menit. Jadi orang bisa halu dalam waktu yang cepat, dan dia durasinya ya bisa mungkin sampai setengah hari gitu ya. Nah, kalau misalnya seseorang dikasih halusinogen, terus habis itu disuruh buat keputusan, dia nggak bisa ya, karena dia nggak paham apa yang lagi dialami gitu di sekitarnya, karena dia sibuk dengan halunya sendiri. Jadi dia nggak tahu tuh, nggak tahu bahaya, nggak bisa membuat keputusan. Jadi kalau seseorang dikasih LSD gitu ya, disuruh tekan kontrak itu yang sesuatu eh, shady kontrak gitu ya, bisa aja langsung dia tanda tanganin karena dia nggak ngerti gitu. Ya, jadi kalau misalnya mau mau suatu kontrak diterima dengan mudah, mungkin si si calon yang diproposnya itu dikasih LSD aja gitu dulu kali ya.
kayak dibikin seneng dulu. Nah, ada dosis ya, ada dosis yang umum buat orang dewasa biasanya 20 sampai 30 mikrogram. Dengan target utamanya itu ada reseptor serotonin yang ketika berikatan dengan GCPR-nya, GPCR, itu akan menghasilkan si IP3, inositol trifosfat. Nanti akan menyebabkan pelepasan kalsium intraseluler. Sekali lagi, kalsium itu akan selalu berperan dalam aktifnya sebuah sel gitu ya. Jadi mau itu di otot ataupun di neuron semuanya itu akan menggunakan kalsium. Jadi kalau ada kalsium yang meningkat, nanti sel-sel akan semakin aktif. Tuh. Nah, ini contoh halusinogen yang mudah ditemukan dan mungkin sampai sekarang mungkin masih banyak kali ya. Dulu tuh kayak tahun 2000 awal-awal gitu ya. Ini tuh ngetren anak-anak kecil gitu ya di pinggir jalan gitu biasanya pakai lem Ibon nih. Ngelem dia. Ya, jadi kalau misalnya dilihat ngelem eh udah kayak orang dongo-dongo gitu, nggak tahu apa yang dilihat gitu ya. Lihat ya, inilah contoh halusinogen. Eh, Ini cuma biar dekat aja sih ke apa namanya ke situasi sekitar gitu ya. Kan mungkin tidak mudah mencari LSD, tapi mungkin lebih mudah mencari lem ibon gitu ya. Jangan kalau misalnya seorang mau diracunin dikasih lem ibon gitu ya. Masa kalian nyodorin si lem ibon nih ke hidung orang gitu? Enggak ya? Ya. Nah, lalu ada obat yang muncul efeknya melalui reseptor yang sifatnya inotropik. Apa saja? Dia ada nikotin. Ya udah jelas lah ya, nikotin udah pasti tahu lah ya. Adanya di mana gitu ya. Jelas nih gambarnya rokok. Tuh. Terutama rokok Indonesia. Kenapa? Info aja ya, kalau misalnya rokok-rokok di luar tuh biasanya kandungan nikotinnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Karena biasanya kalau di luar tuh lebih banyak yang kayak kertas dicampurinnya gitu. Jadi kebakar efeknya nggak terlalu efek nikotinnya nggak terlalu edik seperti yang di Indonesia. Jadi banyak tuh bule-bule lebih seneng dengan rokok yang buatannya Indonesia daripada yang luar. FYI aja gitu ya. Kalau kalian-kalian yang ngerokok, mungkin kalau saya di luar rokoknya nggak seenak yang di Indonesia gitu. Nggak tahu sih, nggak ngerokok. Nah, nikotin ini mungkin menyebabkan adiksi yang paling banyak dibandingkan zat adiktif lainnya. Memang terutama melalui rokok. Dia sifatnya sebagai agonis yang khusus untuk nikotinic acetylcholine receptor yang ada di neuron dopamin. Sekali lagi, kalau misalnya nikotin itu mengeksitasi neuron yang si neuron dopamin ya melalui si NACHR-nya itu, maka nanti dopamin akan dilepaskan. Ini kalau misalnya jalurnya nanti dilepaskannya di nukleus accumbens dan korteks prefrontal. Sehingga kan muncul tuh dopamin rilis dan memang terpenuhi nih syarat-syarat seseorang mau mengalami adiksi. Kenapa? Karena reward sistemnya akan terinduksi. Untuk withdrawalnya itu sendiri biasanya lebih ringan dibandingkan opioid. Iyalah ya, dibandingkan sama opioid gitu ya, yang highly addictive. Nah, tapi biasanya berupa iritabilitas sama gangguan tidur. Mungkin pernah bertemu orang-orang atau pernah ngeliat orang-orang yang perokok gitu ya, perokok terus nggak rokok, moodnya jadi uring-uringan gitu. Nah, ya kayak gitulah. Nah, untuk pengobatan adiksinya sendiri ya menggunakan nikotin juga sekali lagi. Kalau misalnya seseorang udah mengalami adiksi, obatnya akan sulit kalau misalnya harus langsung dilepas langsung ya gitu ya. Jadi pakai saja nikotin yang sifatnya lepas lambat. Dan ada beberapa obat lain juga nih sebenarnya. Contohnya yaitu cetirizine, varenicline. Tapi biasanya sih nggak ada ya di Indonesia ya. Lalu ada juga buprenorfin yang bisa bekerja sebagai antidepresan. Dia juga bisa untuk terapi adiksi nikotin juga. Tujuannya sama, tujuannya adalah untuk menduduki reseptor nikotinnya tadi, jadi mencegah si nikotinnya yang berikatan, gitu. Nah, lalu ada golongan benzodiazepin ya, benzo. Biasanya kalau misalnya di berita-berita tuh banyak disebutinnya kayak dikit-dikit benzo, ya. Nah, benzodiazepin ini sebenarnya merupakan obat untuk anksiolitik. Jadi dia untuk
mengatasi anxiety, ya, anxious anxiety untuk mengatasi cemas. Jadi digunakan sebagai obat insomnia juga. Tapi orang-orang sering salah menggunakannya karena efeknya itu ada efek euforia yang muncul. Dan dia juga bisa menurunkan ansietas akibat withdrawal opioid. Jadi banyak nih orang-orang yang tadinya adiksi opioid mau lepas dari opioid tapi tetap butuh obat untuk mengatasi withdrawalnya. Dan dipakai apa? Yang dipakai ya benzodiazepin ini. Jadi orang butuh benzodiazepin biar dia tetap bisa aktif. Maksudnya aktif bukan aktif ya, fungsional. Berarti kalau misalnya seseorang gelisah kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ya kalau misalnya pakai benzodiazepin nggak gelisah ya otomatis bisa fungsional. Ya, jadi bisa aja di sekitar-sekitar ini ada yang pengguna opioid, tadinya mantan pengguna opioid, tapi habis itu jadi beralih kecanduannya kecanduan benzodiazepin gitu. Alasannya sama, alasannya rata-rata tuh ya klasik ya. Kalau misalnya nggak pakai benzodiazepin, saya nggak bisa kerja dok. Udah cuma itu doang alasannya. Itu. Nah, biasa gejala withdrawal dari benzodiazepin ini itu terjadinya setelah beberapa hari berhenti menggunakan. Ya, bisa berlangsung hingga 1 sampai 2 minggu. Karena akan tergantung waktu paruhnya. Jadi waktu paruhnya agak berbeda-beda dari beberapa obat yang termasuk benzodiazepin ini. Itu ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, gejalanya itu contohnya ya iritabilitas, insomnia, ya, fonofobi, depresi, gitu ya. Oke. Dan dia kerjanya sebagai modulator positif dari GABA, sehingga dia akan membuka kanal kalsium. Nah, reseptor GABA A ini punya beberapa subunit yang terkait benzodiazepin. Jadi, ada GABA. GABA itu ada beberapa macam. Tapi yang ada subunit yang terkait yang benzodiazepin itu cuma ada di GABA A. Jadi ada subunit alfa 2, subunit beta 2, subunit gamma. Efek rewardnya ini itu muncul akibat penggunaan benzodiazepin itu ada di mediasi reseptor GABA-nya sendiri yang memang punya subunit alfa 1. Ini ada di neuron dopamin. Nah, lalu ada alkohol ya. Alkohol mungkin lebih sama seperti rokok gitu ya, dekat di sekitar kita. Ya, mungkin ada yang biasa minum juga gitu ya, ada yang nggak tahu gitu kalau misalnya kalian ada yang biasa minum atau enggak, no judge, no judge, tenang, no judge. Jadi alkohol itu merupakan salah satu zat yang memang eh, bisa masuk ke golongan yang adiktif. Ya, tapi agak beda sebenarnya adiktifnya. Kenapa? Alkohol ini merupakan etanol ya kalau misalnya untuk dasarnya dan dia sifat farmakologisnya itu sebenarnya kompleks. Karena kenapa? Efeknya itu tidak hanya akibat interaksi ini dengan satu reseptor, tapi bisa beberapa reseptor sekaligus gitu ya. Dia bisa fungsi seluler. Contohnya dia bisa berikatan di reseptor GABA, bisa di GERK juga, channel GERK, lalu reseptor glisin, NMDA, serotonin tipe 3, dan juga bisa mengganggu adenosine reuptake-nya juga. Nah, kalau reseptor yang terkait reward sistemnya sendiri masih belum jelas. Tapi curiganya itu ada yang transporter nukleasa tipe 1 itu memang berperan untuk proses ketergantungan alkoholnya. Kenapa? Karena kalau misalnya transporternya dihambat, maka reuptake adenosin itu akan terganggu. Sehingga adenosinnya akan dalam jumlah banyak. Kalau adenosinnya itu dalam jumlah banyak, maka nanti stimulasinya terhadap reseptornya akan menyebabkan peningkatan persinyalan dari sini CREB nih, CMP Response Element Binding Protein, gitu ya. Untuk gejala withdrawalnya sendiri biasanya ini munculnya setelah 6 sampai 12 jam itu setelah berhenti minum. Jadi kalau minumnya sedikit-sedikit mungkin enggak muncul gitu ya. Tapi begitu seseorang langsung minum banyak gitu ya, party gitu ya, heavy drinking, nanti 6 sampai 12 jam kemudian akan muncul gejalanya. Yang pertama biasanya tremor dulu ya di tangan, terus ada mual muntah,
keringat berlebihan, agitasi, ansietas. Nah, setelah berlanjut lagi nih 12 sampai 24 jam bisa muncul tuh halusinasi visual, bisa muncul halusinasi taktil dan juga auditori. Habis itu lanjut lagi 24 sampai 48 jam. Itu setelah berhenti bisa muncul kejang. Jadi dia kayak serial gitu ya. Mulai dari 6 sampai 12 jam, terus berlanjut 12 sampai 24 jam, 24 sampai 48 jam, dan yang terakhir yang beratnya itu adalah 48 sampai 72 jam setelah berhenti, bisa muncul yang namanya delirium tremens. Ya, nanti ada gambarnya buat mempermudahnya. Nah, ini kalau kita lihat. Ya. Jadi delirium tremens itu sebenarnya apa? Delirium tremens itu kayak eh, kita udah bukan ngomongin cuma gejala-gejala yang tadinya lagi aja gitu, yang gelisah segala gitu bukan. Tapi akan muncul gejala yang langsung berpengaruh ke dalam fungsi biologisnya sendiri. Bisa terjadi peningkatan dari laju nadi gitu ya, tekanan darah, suhu juga bisa meningkat gitu ya. Lalu sweating heavy heavy sweating gitu ya bisa berlebihan. Nah, kalau misalnya seseorang yang mungkin sensitif ya terhadap alkohol, seringkali ini eh, nggak kedetek, nggak kepikiran gitu di awal-awal gitu ya delirium tremens ini. Jadi bisa aja nih kalau misalnya seseorang yang alkoholik itu tidak terdiagnosis sebagai habis heavy drinking gini, bisa aja kalau misalnya udah dirawat atau udah menjalani tindakan terlebih dahulu, pas lagi di perawatan tuh muncul delirium tremensnya. Jangan kaget. Karena kenapa? Karena yang munculnya memang ya bisa 2 sampai 3 hari setelah berhenti minumnya gitu. Nah, ada film yang bagus yang bisa menggambarkan kayak seseorang yang memang alkoholik gitu ya. Mungkin pernah nonton. Jadi ada film yang namanya Once Upon a Time in Hollywood. Di sini Leonardo DiCaprio tuh digambarkan sebagai seorang artis yang memang aktor, seorang aktor yang memang dia alkoholik. Jadi dia berusaha untuk lepas lah, ibaratnya ya lepas dari kecanduannya. Tapi ternyata eh, muncul nih dia bisa menggambarkan gejala-gejala seseorang yang mengalami eh, adiksi alkohol gitu kata apa namanya efek withdrawal dari alkoholnya gitu bisa kelihatan mulai dari tremornya segala terus habis itu perubahan ada anxiety-nya segala itu bisa dilihat di sini. Nah, lalu untuk tata laksana withdrawalnya sendiri apa? Ya kalau misalnya udah withdrawal, kasarnya ya, kasarnya sebenarnya kalau ditunggu pun nanti juga selesai kok gitu gejalanya. Tapi tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja kalau kita sebagai dokter. Maka harus diberikan suportif. Ya kalau misalnya memang demam, suhunya meningkat, ya otomatis dikasih eh, antipiretik gitu ya. Tapi ya hati-hati lagi nanti kalau misalnya ternyata fungsi hatinya udah jebol juga. Tapi bisa juga menggunakan benzodiazepin. Ini sebenarnya yang pilihannya adalah oxazepam atau lorazepam. Karena metabolismenya itu tidak dipengaruhi oleh enzim metabolisme yang ada di hati, SIP. Itu. Hmm. Nah, lalu ada yang namanya ketamin. Ya, ketamin dan vancomycin. Ketamin ini sebenarnya dipakainya untuk obat anestesi ya sebenarnya. Jadi masih sering dipakai di maksudnya di rumah sakit untuk prosedur tuh masih sering dipakai ketamin ya. Tapi kadang ada aja penyelundupnya. Nah, jadi baik ketamin atau PCP juga dan PCP maksudnya ya bukan atau awalnya itu sebagai obat anestesi umum. Tapi yang sekarang itu cuma ketamin yang dipakai untuk anestesi. Ya. Dan dia termasuk club drug. Aliasnya ada apa aja? Ada angel dust gitu ya, ada special K bisa dibilang gitu. Nah, mekanisme kerjanya itu adalah sebagai antagonis non-kompetitif dari NMDA yang merupakan reseptor glutamat ya. Nah, ketika reseptor NMDA ini dihambat, nanti akan muncul efek halusinasi dan juga ada vivid dream. Jadi mimpinya tuh jelas gitu apa saja yang dilihat. Nah, jadi biasanya ini muncul pada pasien yang memang dapat anestesi dengan obat tersebut gitu. Hmm, ya
ya mimpi yang sangat-sangat jelas gitu, kayak mendekati realita. Ya. Lalu efeknya itu munculnya berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Tapi di dalamnya bisa termasuk peningkatan tekanan darah, ya, gangguan memori, atau perubahan visual juga. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pada dosis tinggi, ternyata bisa muncul nih sensasi out of body atau near death experience. Ya, jadi bayangin nih, kalau misalnya ada seseorang make nih ya, make ketamin atau PCP ini nih di luar dari tindakan-tindakan, ternyata nanti dia bisa ngeliat gitu kayak, oh gue bisa ngeliat tubuh gue sendiri gitu ya. Ternyata dia lagi kayak terbang gitu ya. Terus bayangin kalau misalnya ada orang indigo gitu ya, orang indigo yang make obat ini juga, dia bisa bedain nggak ya kira-kira ya memang out of body-nya itu memang gara-gara kemampuan indigonya atau gara-gara efek ketamin atau PCP-nya gitu ya. Jadi ya nggak tahu ya kalau misalnya kayak gitu. Yo. Nah, ketamin dan PCP ini tidak menyebabkan ketergantungan dan adiksi. Tapi kalau misalnya digunakan jangka panjang, terutama PCP, memang bisa menimbulkan psikosis gitu ya, yang memang menyerupai pasien skizofrenia. Jadi ada kasusnya penyalahgunaan PCP ini sendiri ternyata ujung-ujungnya berakhir dengan pasien tersebut skizofren gitu. Jadi memang bukan cuma menyerupai, tapi skizofren akibat penyalahgunaan obat. Ya gitu. Oke. Lalu ada obat yang termasuk inhalan. Ya, inhalan sesuai dengan namanya berarti di inhale, dihirup. Nah, jadi penyalahgunaan dari inhalan ini biasanya merupakan eh, efek paparan rekreasional dari bahan kimia yang dapat menguap, ya, yang berupa vapor. Nah, yang berupa vapor itu apa saja? Ada yang nitrit, ada keton, ada juga hidrokarbon aromatik. Jadi yang wangi-wangi, ya. Nah, biasa urutannya sniffing, huffing, bagging. Nah, kalau sniffing ini yang ngendus doang, itu biasanya buat newbie doang. Gitu ya, buat yang baru-baru nih, baru nyoba, biasa sniffing. Tapi kalau misalnya orang-orang yang udah mengalami adiksi, mungkin perlu huffing atau bagging. Apa saja bedanya sebenarnya nanti akan dijelaskan. Nah, ini sniffing. Jadi kalau misalnya sniffing, itu cuma menghirup doang ya, cuma di hidu doang gitu. Kalau sebenarnya ada juga spraying ya di sini, ya, tapi spraying biasanya tidak terlalu digunakan. Ada juga yang namanya bagging. Kalau bagging, biasanya tuh zatnya sudah disemprotkan ke dalam sebuah wadah dulu gitu. Sebuah kantong ya, maksudnya kantong. Jadi dia akan terperangkap di situ aja. Jadi kantongnya itu nutupin jalur napas, terus habis itu disedot tuh. Atau ada juga yang namanya huffing. Kalau huffing itu pakai kain yang sudah di basahin dengan zat-zat yang adiktif ini gitu loh. Nah, ada lagi yang namanya inhaling. Ya, kalau inhaling ini dengan menggunakan balon yang diisi nitrous oxide. Jadi dia bisa lebih karena dia langsung disedot melalui balon gini ya, ada tekanannya ya. Dia lebih bisa mencapai ke saluran darah yang saluran apa pernapasan yang lebih dalam. Nah, untuk mekanismenya sendiri belum benar-benar diketahui, tapi nitrous oxide itu akan berikatan dengan NMDA, gitu ya. Jadi efeknya nanti akan mirip kayak ketamin. Nah, kalau bensin itu dia akan meningkatkan fungsi reseptor GABA. Ah, jadi mirip sama benzodiazepin. Nah, dan mereka itu akan menghasilkan euforia serta peningkatan eksitabilitas dari ventral tegmental area. Ini merupakan teori terjadinya adiksi. Nah, kalau misalnya seseorang mendapatkan paparan kronik ya dari hidrokarbon aromatik, ya, contohnya bensin, ya benzen atau toluen, nanti efek toksik bisa muncul nih di berbagai organ, termasuk di otak gitu ya, di lesi ada di white matter, ya. Dan biasanya pengobatannya suportif aja sih, apa yang muncul gejalanya ya itu diobatin. Lalu ada obat-obat yang berkaitan dengan amin biogenik. Ngomong-ngomong sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu?
Oke, nggak ada ya. Aku lanjut dulu ya. Oke. Nah, obat-obatnya apa saja? Yang pertama ada kokain. Ya, kokain. Sering lah ya dengar ya. Kokain awalnya merupakan obat yang digunakan untuk anestesi. Ya, dia merupakan alkaloid yang memang hasilnya itu dari Erythrocilum coca. Nah, digunakannya untuk anestesi dan dilatasi pupil pada kasus-kasus oftalmologi. Dan dia highly addictive. Skala risikonya 5. Artinya, bisa kasarnya kayak gini. Kalau saya skalanya 5, seseorang yang udah pernah mendapatkan kokain, pasti akan selalu mau balik ke kokain. Gitu. Jadi akan hampir nggak bisa lepas sama sekali. Nah, pertamanya tuh si Sigmund Freud, dia sebenarnya pengen kokain ini dipakai buat terapi depresi. Gitu ya, sama terapi ketergantungan alkohol. Tapi ternyata batal, memang gara-gara sifatnya yang highly addictive. Tuh. Ini sebenarnya efek dari kokainnya gitu sebenarnya ya. Nah, kokain hidroklorid itu merupakan garam yang terlarut air dan dia bisa diberikan dengan injeksi atau bisa juga diserap oleh membran mukosa gitu ya. Jadi bisa penggunaannya lewat injeksi biasanya intravena atau misalnya di inhale nih diserap di membran mukosa jadi di hidung gitu ya. Mungkin pernah ngeliat kali ya di film gitu ya. Ada bubuknya gitu ditaruh dijabarin terus habis itu disedot lah gitu. Nah, kalau misalnya dipanasin dalam larutan alkalin, nanti dia bisa berubah menjadi basa bebas atau yang disebut crack cocaine dan dia bisa dihisap sebagai rokok. Nah, kalau yang udah bisa dihisap sebagai rokok ini, nanti dia bisa diserap secara cepat ya, melalui paru-paru dan dia juga bisa menembus sawar otak secara cepat. Gitu. Jadi eh, biasa nih ya kalau orang-orang yang pakai kokain ini sebutnya crackhead gitu. Nah, kalau di sistem saraf tepi, dia kerjanya akan menghambat voltage gated sodium channel. Gitu ya. Jadi kanal natriumnya akan terhambat. Jadi nanti inisiasi dan konduksi dari potensial aksi akan terhambat. Nanti pelajarin lagi ya mengenai alur proses depolarisasi sama repolarisasi, gitu ya. Tapi gambarnya gini, kalau misalnya natrium yang dihambat, gitu ya, jadi natriumnya nggak bisa masuk nih, otomatis eh, buat mencapai tegangan positif dari suatu potensial aksi itu akan lebih susah gitu mencapai mencapai titik buat firingnya gitu. Jadi ini akan menjelaskan kokain itu kenapa bisa dipakai sebagai anestesi lokal. Jadi ibaratnya kalau seseorang kalau anestesi itu kan akan menghambat si channel dari natriumnya juga ya, channel sodium. Ya, tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya agar depolarisasinya tidak jadi secara cepat. Jadi firingnya itu terhambat. Nah, kalau kerjanya di sistem saraf pusat, ini dia akan memblokade uptake ya, artinya diambil uptake ambilan kembali itu dari dopamin, serotonin dan adrenalin sehingga jumlah dari neurotransmitter tersebut akan tetap tinggi. Tuh. Jadi dia bisa memblokade transporter dopamin. Jadi jumlah dopamin yang di nukleus accumbensnya tetap tinggi. Atau dia juga bisa blokade transporter dari noradrenalin. Yang merupakan sebenarnya untuk mengatur aktivitas dari sistem saraf tepi ya, sistem simpatis, sehingga nanti akan terjadi peningkatan tekanan arterial. Terus nanti ada munculnya takikardi juga, kan muncul juga aritmia ventrikular. Jadi ya kalau misalnya seseorang yang menggunakan kokain, ya takutnya nanti efeknya sebenarnya jadi serangan jantung. Ya, gampangnya gitu. Efek yang timbul ini bisa hilang nafsu makan, hiperaktif, ya berkurang tidur. Jadi seorang yang pakai kokain ini aktif banget gitu. Kayak tenaganya nggak habis-habis ya. Nah, terus kalau misalnya dipakai, itu ada risiko efek lain yang muncul juga gitu ya. Efek lain yang muncul contohnya bisa terjadi perdarahan intrakranial, stroke iskemik, infark miokard dan juga kejang. Karena itu tadi bisa meningkatkan aktivasi dari sistem saraf simpatis, lalu dia juga bisa menembus sawar otak juga.
Kalau overdosis kokain, nanti biasanya munculnya tuh yang paling seringnya adalah hipertermia dan koma terlebih dahulu. Dan nanti pupilnya akan apa ya, mirip-mirip kayak opioid juga sih sebenarnya. Nah, tapi yang gampang ya itu hipertermia dan koma. Ya paling paling tinggi jelas-jelas kalau seorang OD ya mati itu ya. Tapi kalau misalnya karena dia highly addictive, maka tadi dikasih sedikit saja bisa menyebabkan ketergantungan dan adiksi. Gejala withdrawalnya, herannya, tidak seberat opioid. Gitu ya. Jadi eh, orang yang lepas kokain nih mungkin nggak langsung buru-buru nih nyari kokain gitu loh. Tapi cravingnya sangat kuat gitu ya karena memang efek adiksinya yang highly addictive. Ya. Untuk antagonisnya sendiri secara spesifik belum ada. Jadi terapinya kalau ada intoksikasi ya memang sifatnya suportif aja. Gitu. Lalu ada yang namanya amfetamin, ya, amfetamin. Dan sebenarnya turunannya juga sih, metamfetamin, segala macam gitu ya. Tapi biasanya kita bahas amfetaminnya. Nah, amfetamin ini sebenarnya merupakan obat sintetik, ya. Kerjanya dia berupa simpatomimetik yang akan melepaskan amin endogenik, ya, dopamin, noradrenalin, ya. Dan jelas bekerjanya pada transporter amin. Karena kenapa? Dia akan mencegah, bukan mencegah, mereverse membalik kerja dari si transporter dari jadi transporter itu kalau misalnya kita ngomongin transporter yang ada di dalam tubuh tujuannya adalah sebenarnya buat ngambil kembali zat-zat yang bebas gitu ya buat dimasukkan ke dalam sel dulu disimpan dulu jadi kalau misalnya transporternya ini dihambat nggak ada yang akan memasukkan zat-zat tersebut nggak ada yang masukin dopamin nggak ada yang masukin noradrenalin gitu ya. Nah, di dalam sel, si amfetamin ini akan mengganggu vesicular monoamin transporter, ya, VMAT. Sehingga jumlah aminnya yang harusnya ada di dalam vesikel gara-gara transporter tadi, itu akan menjadi berkurang. Otomatis karena yang di dalam selnya berkurang, ya ya udah, yang di yang di luarnya di sitoplasma akan meningkat gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini gambarannya kokain sama amfetamin. Kerjanya sama-sama transporter ya. Nah, yang di sebelah kanan, amfetamin dia akan mengganggu sih transporternya ya, akan mengganggu transporternya karena dia masuk lewat yang transporter dopamin. Nanti dia akan mencegah uptake dari si dopamin masuk ke vesikel yang ada di sini nih, vesikel di dalam sini nih. Kelihatan, sorry, gambarnya nggak kelihatan. Nah, yang di sini nih, yang titik-titik merah ini merupakan amfetaminnya, ya. Yang titik hitam yang bolong-bolong ini dopaminnya. Seharusnya kalau dopamin itu tidak dipakai lagi, dia akan masuk lewat dopamin transporter, lalu nanti akan masuk ke dalam vesikel, ya. Ada sebagian yang dihancurin, ada sebagian yang disimpan, gitu. Kalau dibutuhkan lagi baru dilepas. Nah, tapi kalau amfetamin ini, dia akan mencegah si dopaminnya masuk ke dalam vesikelnya, gitu. Kalau kokain ini lebih sederhana kerjanya. Kalau tadi kan amfetamin masuk ya, dia kerjanya di vesikelnya, di transporter yang vesikel. Kalau kokain kerjanya langsung di dopamin transporternya, gitu. Jadi yang di dalam sini dopaminnya udah dikeluarin nih ya, dikeluarin dikeluarin dalam jumlah banyak, tapi nggak bisa dimasukin lagi gara-gara ada kokain tersebut. Gitu. Jadi dopamin ini akan tetap berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada. Gitu. Nah, amfetamin itu dia termasuk ke dalam club drug. Efeknya itu yang ditimbulkan sebenarnya bisa disebut sebagai peningkatan katekolamin. Jadi gairah meningkat, berkurangnya tidur. Jadi sama nih kayak kokain, hiperaktif juga gitu. Nah, kalau sistem dopamin, dia akan menyebabkan euforia gitu ya. Dia bisa menimbulkan adanya gerakan-gerakan abnormal juga dan juga munculnya gejala psikotik. Nah, kalau di transmisi serotonin, nanti akan muncul efek halusinogenik, anoreksia, anoreksigenik, dan juga hipertermia. Nah, amfetamin ini ada bedanya nih dibandingkan dengan obat-obat yang lain yang salah gunakan juga. Karena amfetamin ini bersifat neurotoksik.
Kalau misalnya efeknya di reseptor NMDA, ya, dan dia bekerja terutama pada dopamin sama serotonin, dia akan merusak si transporter yang memang yang tadinya transporter yang vesikelnya gitu. Jadi memang mm, si sel sarafnya tidak akan bisa bekerja seperti sel saraf yang normal, ya. Nah, amfetamin ini umumnya bentuknya pil, ya, tapi bisa juga dihisap seperti rokok atau injeksi. Tuh. Kalau udah diminum, ya, dalam beberapa jam bisa muncul nih euforia, agitasi, pokoknya segala sesuatu yang benar-benar bikin seseorang itu alert, gitu ya, alert. Jadi kalau keseluruhannya sebenarnya tuh obat-obat adiksi itu ada yang disebut upper ya, up atas ya. Jadi yang meningkatkan, ada yang disebut sebagai downer, menurunkan gitu ya. Itu istilah buat membagi menggolongkan secara gedenya aja gitu. Kita lanjut lagi. Nah, gejala lain yang bisa muncul itu adalah bruxism ya, tooth grinding, jadi menggertakkan gigi. Tapi bisa juga muncul skin flushing. Ya, sebenarnya skin flushing ini bisa muncul gara-gara efek hipertermia, gara-gara si serotoninnya juga sih. Tuh. Nah, kalau digunakan dalam jangka panjang, kronik, itu bisa muncul toleransinya. Dan gejala withdrawal yang muncul ya sama, dibalik aja gitu yang tadi gejalanya ya. Bisa muncul disforia, atau juga bisa mengantuk gitu ya. Bisa muncul insomnia, ngantuk tapi nggak bisa tidur. Ya, dan bisa muncul iritabilitas. Lalu ada ekstasi, ya, MDMA. Ekstasi, happy drug. Ekstasi merupakan desainer drug prototype. Nah, desainer drug ini artinya adalah obat yang memang dibuat gitu ya. Tujuannya adalah biar dia punya efek yang menyerupai obat lain gitu loh. Nah, kalau misalnya kita ngomongin obat desainer drug yang di zat-zat adiktif, artinya memang tujuannya adalah untuk membuat seakan-akan eh, obat tersebut memiliki efek adiktif seperti obat lain yang memang sudah dipakai untuk penyalahgunaan ya. Dan ekstasi ini mekanismenya itu mirip amfetamin, tapi afinitasnya akan lebih tinggi terhadap transporter dari serotonin. Jadi nanti serotoninnya yang akan lebih tinggi dibanding si dopaminnya gitu. Dan dia efeknya biasanya bisa berlangsung dalam 1 hari. Nah, karena dia kerjanya lebih banyak di serotonin, ya, maksudnya meningkatkan serotonin, nanti intoksikasinya itu munculnya ya karena gambaran-gambaran yang memang muncul akibat interaksi serotonin dengan reseptor. Contohnya hipertermia gitu ya. Nah, lalu sebenarnya bisa muncul juga dehidrasi. Sebenarnya dehidrasi ini gara-gara eh, ada yang bilang memang gara-gara hipertermianya sendiri, ada juga yang bilang ini ditambahkan juga gara-gara ketika pakai ekstasi nih orang-orang tuh jadi hiper gitu, nggak mau beristirahat. Ya karena dia pakai sebagai club drug ya all night party gitu jadinya. Nah, ada komplikasi lain tadi ya, kalau misalnya berat, maka bisa muncul serotonin syndrome. Ditandai dengan adanya perubahan status mental, hiperaktivitas dari otonom, atau juga abnormalitas dari neuromuskular. Ya, kalau berlanjut itu bisa muncul kejang. Kalau misalnya beberapa pasien ya gara-gara hipertermia, nanti maunya minum terus gitu ya, dan bisa muncul water intoxication. Kenapa? Karena muncul water intoxication kalau minum air dalam jumlah banyak ya di gelonggong gitu ya. Otomatis nanti kadar natriumnya secara relatif akan berkurang gitu ya, hiponatremia. Jadi nanti gambarannya bisa jadi edema otak gitu. Bisa jadi kejang, bisa kematian juga paling beratnya. Apalagi kalau misalnya turunnya drastis gitu dari normal langsung turun 20% gitu natriumnya. Nah, untuk gejala withdrawalnya, ini yang sering adalah depresi. Itu bisa berlangsung beberapa minggu. Dan kalau misalnya pada beberapa pengguna kronik, itu bisa muncul agresivitas. Ada obat-obat yang memang digunakan untuk terapi adiksi ya. Tadi udah dibahas beberapanya. Ini kita udah sampai ujung kayaknya sih. Kalau misalnya nanti bisa baca aja lebih detailnya. Kalau misalnya untuk obat-obat yang mengatasi mengatasi ketergantungan dari yang opioid, bisa digunakan obat yang naloxone atau si naltrexone ya.
Nah, tapi kalau si naloxone ini sebenarnya penggunaannya lebih untuk opioid overdose karena dia kerjanya lebih cepat gitu dibandingkan si opioidnya sendiri. Tuh. Nah, kalau naltrexone ini bisa digunakan untuk yang adiksi opioidnya, jadi memang yang lebih jangka panjangnya. Nah, lalu ada juga obat yang lain yang masuk ke golongan opioid tapi sintetis. Ya, tadi contohnya ada metadon sebagai terapi substitusi. Bisa juga kadang digunakan morfin sulfat juga. Gitu ya. Levometadon sih kita nggak ada di sini. Lalu ada yang namanya partial mu opioid receptor agonis. Ya, contohnya buprenorfin tadi ya sebagai terapi substitusi untuk adiksi opioid. Ya. Dan kalau misalnya untuk yang adiksi yang nikotin, ini bisa digunakan varenicline gitu ya. Tapi varenicline di sini kayaknya nggak lazim deh. Biasanya kalau misalnya di sini orang orang yang ketergantungan nikotin disuruhnya banyak berdoa, disuruh berhenti banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan gitu ya biasanya ya. Padahal tidak semudah itu. Nah, lalu ada obat yang golongan benzodiazepin juga untuk mengatasi kondisi-kondisi lain. Contohnya yang tadi oxazepam itu bisa digunakan untuk antidotnya si delirium tremens sebenarnya buat mengatasi suportif aja sih sebenarnya. Ya. Untuk NMDA antagonis atau yang karena bionoid receptor inverse agonis ini tidak terlalu dipakai sih biasanya sih kalau di sini itu. Tapi ya nice to know aja. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Ada pertanyaan kah?